Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk saat ini kita akan belajar tentang responsive web, ya. Dimana responsive web ini lebih kepada riset, ya. Dan mudah-mudahan nanti kalian bisa mengikuti materi dari saya dan bisa mempraktikkannya. Oke, terima kasih. Yang ketujuh yaitu nanti kalian akan membuat interaction map. Interaction map ini adalah menggambarkan interaksi yang terlibat dalam aksi yang dilakukan tiap aktor terkait ide dan solusi, ya. Jadi nanti ada ya mungkin mirip semacam storyboard, ya. Nanti di sini kalian ada aturannya bagaimana membuat interaction map ini. Jadi ada syarat-syaratnya juga nih bagaimana cara membuatnya, ada prosedurnya, ya. Ke modul ke-8 masih tentang idea validation. Di sini akan lebih jauh lagi, kalian nanti akan membuat sebuah prototype untuk projectnya ini. Nah, ini prototype ini adalah apapun yang bisa dijadikan user sebagai interaksi atau sesuatu yang bisa user jadikan pengalaman. Nah, kemudian nanti di tahapan selanjutnya adalah kalian akan membuat sketsanya ini nanti bisa pakai tools. Nah, kemudian nanti yang terakhir adalah membuat storyboard. Nah, itu saja tahapannya untuk yang modul ke-8, ya. Jadi ada 3, ini lumayan banyak, ya, lumayan banyak yang harus dibuat di modul ke-8 ini, ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalian bisa mengikutinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah kita di pertemuan ke-11, ya. Ini menjelang UAS. Nah, untuk materi desain web expert ini saya akan langsung agak ngebut, ya. Karena saya sudah beberapa minggu nggak ada dan saya memang memberi waktu pada kalian untuk menyelesaikan yang tugas sebelumnya wawancara. Nah, sekarang kita masuk ke materi Define and User Journey. Nah, ini kelanjutan dari materi yang sebelumnya, ya. Nah, apa sih yang dimaksud Define and User Journey ini di sini? Nah, yang pertama define ini adalah menggambarkan kebutuhan dari user ke dalam sebuah tampilan desain, ya, di sini. Nah, desainnya ini bisa menggunakan Adobe Experience Design, ya, di sini. Nah, ini untuk pembuatan prototype dan storyboard nih. Kita bisa pakai ini. Nah, kemudian kenapa sih kita perlu pakai Adobe Experience Design? Nah, setelah mempathize si yang sebelumnya, empathy map, maka Adobe mengidentifikasi beberapa hal yang penting di sini. Yang pertama, saat Photoshop dan Illustrator dibuat, maka desainer tidak menghadapi tantangan UX yang sama dengan apa yang mereka hadapi saat ini. Yang kedua, ada beberapa tools yang berbeda dalam menangani masalah yang berbeda. Nah, misalnya informasi arsitektur dan wireframe. Tool untuk akurasi tinggi dan tools terpisah untuk prototype. Pengguna harus mencoba berbagai tools untuk mendesain, membuat prototype, dan memvalidasi. Nah, kemudian yang keempat, ada banyak hambatan dalam prosesnya. Setelah menguji prototype, maka akan banyak perubahan yang diperlukan dan hambatan dalam membatasi kreativitas. Maka, desainer harus bergerak cepat serta menjelajahi opsi lain, mengulangi dan bergerak cepat. Nah, kebanyakan tools ini membuat si desainer ini kebingungan dari segi scope-nya, ya. Nah, jadi harus membangun fitur yang paling baik. Nah, jangan melihat hanya dari sisi keseluruhan. Nah,
Karena kalau kita lihat dari sisi keseluruhan, jadi kita ambil satu titik aja, dia akan menjadi lambat si aplikasinya itu. Nah, creation of Adobe Experience Design. Nah, dari informasi ini kita dapat secara dengan mudah mendefinisikan beberapa XD pillars. Yang pertama, design at the speed of thought. Jadi desain yang bisa secepat dengan pemikiran para desainernya. Kemudian performance and quality, lalu meaningful workflow, jadi workflow-nya itu bermakna jelas, lalu contextual interface, dan tampilan interface tampilannya itu dia sesuai dengan konteks yang diinginkan. Kemudian dari define ini maka kita bisa petakan berdasarkan empathy map ya. Nah, tuliskan temuan-temuan penting selama riset dengan user dan stakeholder, memorable fact, quote, dan observasi. Kemudian kelompokkan temuan tersebut berdasarkan tema tertentu. Pilih insight atau tema yang jadi fokus permasalahan yang akan diselesaikan. Lalu definisikan kembali insight atau tema yang akan terjadi. Fokus ke permasalahan tersebut dalam bentuk pertanyaan how might we question, tapi bukan mengarah ke solusi ya. Jadi hanya ke pertanyaan. Nah, seperti ini ya. Jadi dia akan menghasilkan, setelah define ini akan menghasilkan user journey. Di mana si user journey ini di sini dia untuk horizontal aksisnya yang bergerak berdasarkan waktu. Jadi dia ada record, download to computer, import to editing software, edit the video, export, upload, dan share. Lalu dari aksinya yang vertikal ini ada action, question, happy moment, pain, dan opportunities. Tuh. Nah, user journey adalah rangkaian dari beberapa tahapan yang menggambarkan bagaimana skenario user berinteraksi dengan produk. Jadi yang tadi ya, definisi yang tadi. Dua tipe dari user journey adalah retrospective map. Nah, ini petakan bagaimana user melakukan skenario. Biasanya berdasarkan hasil temuan riset. Yang kedua, prospective map. Pemetaan bagaimana perilaku user terhadap ide produk. Nah, itu user journey. Lalu ada horizontal axis. Horizontal axis ini yang tadi definisinya bergerak berdasarkan waktu. Tahapan pada garis horizontal bervariasi berdasarkan masalah yang dihadapi. Nah, kemudian yang vertikalnya itu ada action, yang tadi itu hal yang user butuhkan untuk maju ke tahapan selanjutnya. Lalu question, hal yang akan user jawab sebelum mereka melakukan tahapan selanjutnya. Lalu happy moment, positif, menikmati pengembangan dari pengalaman. Pain point, frustasi dan annoyance. Jadi apa ya namanya, hal-hal yang dirasa mengganggu ya, dan menjadikan dan berakibat pada pengalaman yang dialami oleh user. Lalu opportunity atau di sini adalah kesempatan untuk menghasilkan desain yang lebih baik terhadap produk yang baru yang lebih berkualitas ya di sini. Nah, ini empathy map yang udah pernah kita bahas ya sebelumnya. Nah, ini hasil dari user journey. Jadi ini ada action dan record ini menghasilkan apa. Lalu antara action dan download to computer dia menghasilkan apa. Lalu action dan import to editing software. Nah, ini dia aksinya apa, hasilnya apa, dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh problem dan opportunity. Nah, ini ada satu contoh, misalnya cable loss, integrate the USB cable. Nah, jadi kalau pada saat ini kan kabel listrik itu sudah beralih fungsi menjadi kabel USB ya, rata-rata. Nah, kemudian ada pertanyaan di sini. Pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke solusi. Kalau kita lihat how might we, di sini ada beberapa arahan pertanyaan ya. Nah, kita lanjut ke ide validation ya. Apa sih ide validasi? Ini adalah implementasi atau
penerapan dari yang sebelumnya kita lakukan dari user journey itu ya. Nah, apa sih ide validasi ini? Nah, jadi ide validasi ini dia harus delightful, usable, reliable, dan fungsional ya. Nah, kemudian ini adalah interaction map ya, interaction map. Nah, ini jadi kayak semacam alur sebetulnya. Cuman ini mirip seperti flowchart tapi flow map tapi dia dalam bentuk, kalau flow map itu kan ke bawah, kalau interaction map itu ke samping. Jadi urutannya dari user, terus di sini make appointment, terus appointment discuss. Ini ada 3 pelaku ya. Jadi kalian bagi dulu ke dalam berapa pelaku di sini. Lalu ada prototype. Prototype dapat berupa apa saja yang dapat berinteraksi dengan pengguna atau sesuatu yang dialami oleh pengguna. Nah, prototype itu bukan desain asli, jadi kayak sketsa ya, kalau bisa kita bilang sketsa. Sketsa aplikasinya nih kalian mau seperti apa. Nah, apa sih prototype ini? Prototype ini itu untuk membangun dan sebagai problem solving. Jadi membangun untuk berpikir masalahnya ini apa yang terkait dengan idenya. Lalu to communicate, jika sebuah gambar bernilai 1000 kata, maka sebuah prototype bernilai 1000 gambar. Jadi kebalikannya. Lalu untuk memulai conversation, prototype adalah peluang untuk mengarahkan percakapan lebih mendalam dengan pengguna. Lalu to fail quickly and cheaply, menggunakan sumber daya yang lebih sedikit untuk setiap gagasan atau ide, dan dia dapat menghemat waktu dan uang yang diinvestasikan dari awal. Lalu untuk mengecek kemungkinan, to test possibility ya. Jadi tetap memiliki resolusi rendah yang memungkinkan Anda untuk mengejar lebih banyak ide yang berbeda tanpa berkomitmen terlalu dini. Jadi nggak usah membangun search yang besar dulu. Lalu yang terakhir, to manage the solution building process, mengidentifikasi variabel yang mendorong untuk memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat diuji. Nah, ini ada implementasi, role, look, dan feel. Kategorinya ya dibagi 3. Nah, ini ada low fidelity versus high fidelity. Low fidelity ini berupa setengah konsep dari sistem utama, fungsi terbatas, dan interaksinya dia lebih terbatas. Tapi kalau high fidelity, representasi berteknologi tinggi dari konsep desain, dan sepenuhnya dia interaktif gitu ya. Nah, ini ada contohnya video paper prototyping demo, nanti bisa dicek di YouTube-nya. Ada juga digitalnya, dan ada native prototyping demo. Kalian nanti juga akan membuat yang seperti ini ya. Ini waktunya 2 minggu kok, nggak lama. Maksudnya agak lama. Nah, di sini kenapa kita harus menggunakan sketsa? Karena sketsa, nah jadi kalian nanti bikin semacam desain ya, rancangan. Nah, di sini kenapa kita pakai sketsa? Sketsanya ini boleh dibuat dengan yang tadi yang saya bilang di gambar atau pakai tools. Kalau lebih bagus pakai tools. Nah, ini dia ada ide, banyak ide, kemudian bisa merekam ide secara cepat, lalu dia bisa sebagai eksperimen, lalu bisa menemukan masalah yang lebih tepat, dan kesalahan itu bisa dideteksi, lalu bisa berkomunikasi dengan lebih bagus kalau kita buat sketsa. Nah, sketsa yang bagus, nah ini yang paling simpel. Jadi figure, action, emotion, ini detail ya. Nah, ini contoh-contoh sketsa. Nah, good yang show, don't tell. Nah, ini. Lalu ada sketsa, discuss, lalu kita iterasikan. Jadi kita bikin sketsa, lalu kita diskusikan, baru dihasilkan apa sketsanya. Nah, ini ada lagi contoh storyboard. Nah, mirip-mirip sih ya sketsa sama storyboard itu. Nah, jadi kita bikin kayak semacam rancangan email, password, loginnya tuh mau seperti apa posisinya.
Nah, kalau mau lebih bagus kalian pakai tools boleh sih. Saya nggak batasi mau pakai Photoshop atau mau pakai Corel itu boleh aja. Atau mau pakai yang khusus sketsa itu boleh. Nah, ini kayak gini-gini ya contoh-contohnya. Pokoknya ini kayak semacam. Nah, ini nih sketch example mobile. Kalau mau bikin aplikasinya berbasis mobile nih pakai ini. Karena nanti yang jadi referensi itu e-commerce, maka nanti berbasis mobile ya. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kan kita bahas tentang riset e-commerce. Coba gambarkan sketsa dan storyboard e-commerce versi kamu. Jadi berdasarkan wawancara yang telah dilakukan. Jadikan kekurangan dari e-commerce tersebut menjadi fitur yang akan ditampilkan dalam sketsa. Misalnya nih kemarin kekurangannya kalian misalnya pakai Tokopedia nih contoh aja ya, misalnya Tokopedia, saya sebut merek di sini maaf. Tokopedia misalnya dia nggak ada fitur misalnya pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Nah, misalnya kalian berarti tambahkan fitur itu yang ada di sketsa kalian gitu misalnya. Nah, atau misalnya di e-commerce apa nggak ada kolom komentar ya kalian gambarkan si kolom komentarnya di sketsa kalian. Jadi yang kalian lihat di sini adalah fitur yang nggak ada yang berdasarkan hasil wawancara kemarin gitu ya. Jadi kalian gambar sketsanya versi kalian sendiri e-commerce yang baik itu seperti apa gitu loh. Ya, jadi sketsa boleh menggunakan gambar biasa, tools seperti Adobe Photoshop, PowerPoint, CorelDRAW, dan sebagainya. Jadi bebas, saya nggak ini nanti presentasikan dalam bentuk video berdurasi kurang dari 5 menit, upload di YouTube atau Google Drive ya. Nanti biasa isi di kolom komentar, NIM, nama, kelas, dan link videonya. Mudah-mudahan dari saya cukup jelas ya. Silakan dikerjakan tugasnya waktunya 2 minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian materi dari saya. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dengan baik dan jangan lupa nanti materinya bisa dilihat dan bisa di-download di e-learning yang sudah tersedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.